jelaskan pengertian pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif adalah pemetaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat mengenai tempat atau wilayahnya, sekaligus juga akan menjadi penentu perencanaan pengembangan wilayah mereka sendiri. Nah, kenapa harus dilakukan oleh masyarakat? Karena masyarakat yang hidup dan bekerja di tempat itulah yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai wilayahnya. Jadi, hanya merekalah yang bisa buat peta secara lengkap dan akurat mengenai sejarah, tantangan guna, lahan, pandangan hidup, dan harapan masa depan. Adapun konsep dasar pemetaan partisipatif yaitu ada 5. Yang pertama itu portret tata ruangan yang detail, membuka ruangan kolaborasi yang efektif dan efisien. Ketiga, kesempatan berbagai pengetahuan kepada masyarakat lokal. Yang keempat, adanya penyelesaian permasalahan batas wilayah adat. Yang kelima, alat perencanaan dan pengakuan. Pemetaan partisipatif. Yang pertama itu sosialisasi pemetaan konsep dan ide. Kedua, kesepakatan kampung untuk kegiatan pemetaan. Ketiga, pembelajaran teknis pemetaan. Keempat, memetakan pengetahuan lokal. Kelima, menggambarkan peta sketsa. Keenam, pemasangan rambu dan pengambilan koordinat. Ketujuh, memeriksa peta dan koreksi. Dan yang terakhir itu yang dalam itu yang kedelapan, pengesahan peta dan rencana lanjut. Peta sketsa adalah gambaran yang dibuat tanpa pengukuran langsung di lapangan dan hanya menggambarkan seperti yang ada dalam pikiran. Peta sketsa juga bisa disebut peta mental. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala penomoran, koreksi, dan georeferensi tertentu. Peta tematik yang menyajikan patron penggunaan ruangan pada tempat tertentu sesuai dengan tema tertentu. Kelebihan dan kelemahan pemetaan partisipatif. Kelebihan pemetaan partisipatif itu ada 5. Yang pertama, metode pemetaan partisipatif yang digunakan telah memenuhi kaidah kartografi. Metode pemetaan partisipatif bertujuan seperti menggambarkan gambar sumber daya alam, fungsi tradisional, tingkat pemetaan asal-usul wilayah, kepemilikan, dan batas administrasi. Ketiga, pengakuan terhadap kepemilikan wilayah oleh pihak-pihak yang berbatasan melalui proses rekonsiliasi waktu. Keempat, waktu, tenaga, dan biaya yang dibutuhkan lebih efisien. Kelima, informasi kunci dapat terlibat secara optimal dalam informasi tentang sumber daya alam secara tradisional. Kelemahan pertama itu adanya risiko masyarakat tidak konsisten terhadap kesepakatan yang tertuang dalam hasil pemetaan. Kedua, jika fasilitator memfasilitasi proses pemetaan sesuai dengan tujuan yang mengakibatkan konflik, termurai struktur dalam masyarakat. Yang ketiga itu belum ada panduan yang diakui oleh Badan Informasi Geospasial. Ciri-ciri pemetaan partisipatif. Yang pertama itu melibatkan seluruh anggota masyarakat. Kedua, masyarakat menentukan sendiri topik pemetaan dan tujuannya. Ketiga, masyarakat menentukan sendiri proses yang berlangsung. Keempat, proses pemetaan yang dihasilkan bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Kelima, sebagai besar informasi yang terdapat dalam peta berasal dari pengetahuan masyarakat setempat. Keenam, masyarakat menentukan sendiri penggunaan peta yang dihasilkan. Manfaat pemetaan partisipatif: meningkatkan kesadaran seluruh anggota masyarakat mengenai hak-hak
mereka atas tanah dan sumber daya alam. Kedua, proses pemetaan partisipatif menumbuhkan semangat untuk menggali pengetahuan lokal, sejarah asal-usul, sistem kelembagaan setempat, peranata hukum setempat, identifikasi sumber daya manusia yang dimiliki, dan sebagainya. Ketiga, peta mempermudah pihak luar memahami pengurusan wilayah itu dan sekaligus mempermudah pengakuan dari pihak luar. Keempat, menumbuhkan partisipasi masyarakat baik dalam bentuk tenaga, waktu, uang maupun material lainnya. Kelima, memunculkan kelembagaan lokal baik yang dulu sudah ada maupun bentuk baru. Jenis peta yang diperlukan dalam kegiatan pemetaan. Peta dasar. Peta dasar adalah peta dasar dengan jumlah fitur minimal yang diperlukan untuk membantu informan kunci menentukan orientasi lokasi tertentu. Kedua, peta citra. Peta citra satelit. Peta ini menggunakan interpretasi citra satelit sedikit mungkin karena jika tidak akan terlalu rumit dan menyita waktu dalam mempersiapkannya. Peta pada kertas kalkil. Peta pada kertas kalkil digunakan untuk mencatat, menyalin, dan data dari diskusi kelompok kecil. Alat yang digunakan dalam pemetaan partisipatif yaitu kompas, kilometer, dan GPS. Contoh jurnal pemetaan partisipatif. Jurnal pemetaan partisipatif potensi desa di Desa Selepotakan, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Kedua, jurnal penerapan teknis pemetaan partisipatif untuk mendukung penyusunan basis data spasial penggunaan lahan dan sumber daya desa di Desa Sedagadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereview kedua jurnal, menurut saya di dalam kedua jurnal tersebut mereka sama-sama menggunakan data citra satelit, tetapi di dalam jurnal pemetaan partisipatif potensi desa dia cuma menggunakan peta situasi di desa Kecamatan Trawas. Beda dengan jurnal pertama yang lengkap di dalam pemilihan data, yang dimana selain citra satelit ia juga menggunakan data primer yang dimana data primer ini terdiri dari penggunaan lahan, batas wilayah, infrastruktur, fasilitas usaha di desa, dan usaha-usaha ekonomi yang ada di daerah tersebut. Dan di dalam pembahasan juga terlihat lebih baik dikarenakan jurnal tersebut menyusun dengan baik karena menggunakan gambar beserta tabel dan penjelasannya. Manfaat pemetaan partisipatif: meningkatkan kesadaran seluruh anggota masyarakat mengenai hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Kedua, proses pemetaan partisipatif menumbuhkan semangat untuk menggali pengetahuan lokal, sejarah asal-usul, sistem kelembagaan setempat, peranata hukum setempat, identifikasi sumber daya manusia yang dimiliki, dan sebagainya. Ketiga, peta mempermudah pihak luar memahami pengurusan wilayah itu dan sekaligus mempermudah pengakuan dari pihak luar. Keempat, menumbuhkan partisipasi masyarakat baik dalam bentuk tenaga, waktu, uang maupun material lainnya. Kelima, memunculkan kelembagaan lokal baik yang dulu sudah ada maupun bentuk baru.